Presiden Joko Widodo mengajak anak muda untuk menggeluti ekonomi digital. Hal ini terkait adanya peluang dana dari ekonomi digital di Indonesia yang bisa mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan. Presiden mendorong lebih banyak generasi muda di Indonesia untuk memasuki bidang ini, meskipun merintis usaha tidaklah mudah. Namun hal yang terpenting adalah mengubah paradigma setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Presiden mengatakan jangan sampai semuanya ingin menjadi pegawai. Saya sudah 27 tahun berusaha. Sampai sekarang usaha saya juga masih hidup, masih ekspor produk-produk kayu, baik ke Eropa, dan sekarang lebih banyak ke Asia. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau terusin usaha saya. Padahal sudah pabriknya ya gede, ada karyawannya, sudah ada alat-alat produksinya, ada, tinggal terusin dan gedein, nggak ada yang mau. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Coba, ini sudah ada, sudah gede, tinggal terusin digedein, nggak mau jualan martabak. Saya shock juga saat ini. Peluang usaha di dunia digital seperti saat ini sangat terbuka lebar. Anak muda janganlah gengsi memulai usaha, apalagi penciptaan wirausaha baru di Indonesia mendesak, mengingat sesuai data Bank Dunia, Indonesia baru memiliki 3,3% wirausaha dari total penduduk. Angka itu masih tertinggal dibandingkan Singapura yang sebesar 7%, Malaysia 5%, dan Thailand 4,5%. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut peluang dana dari ekonomi digital di Indonesia ini bisa mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan. Ya, karena itulah Presiden mengajak anak muda untuk menggeluti ekonomi digital. Ini akan menjadi potensi yang menjanjikan di masa depan. Dan untuk membahas mengenai kesempatan anak muda membangun bisnis digital, sudah hadir bersama kami Deputi Bidang Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Hari Sungkari, dan juga ada pelaku e-commerce Muhammad Iqbal. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang ya ini ada di layar televisi Anda. Jika ingin bertanya tentang tips-tips segala macam nanti bisa ya. Anak muda, tapi nggak hanya anak muda, anak tua juga bisa dong. Atau ya. anak tua yang berjiwa muda. Yang berjiwa muda bisa ikut di Pak Hari dan juga Mas Iqbal, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Selamat siang. Ini kalau kita bicara soal dunia digital, terus ekonomi digital, ini sebetulnya bukan hal baru. Tapi nampaknya ini masih belum menjadi sesuatu yang cukup besar lah. Banyak tapi belum cukup besar di Indonesia. Apa yang terjadi sebetulnya Pak Hari? Jadi begini, proyeksi dari digital economy ini ya, tahun ini diproyeksikan 5,6 billion US dollar. Tahun depan menjadi 8,5 US dollar. 2025 menjadi 156. Memang sekarang masih landai. Itu kan jadi besar. Itu uang semua itu. Uang semua. Uang semua. Itu ya? namanya general merchandise values. Jadi yang terjual, bukan valuasi. Benar-benar yang terjual di sini. Memang sekarang masih landai. Tapi sekarang sudah menunjukkan nanti mulai 2020 menunjuk sampai 2025 mencapai 156 miliar US dollar. Oke, dan kalau itu lari ke luar negeri semua, sayang sekali sebetulnya. Nah, itu yang saya bilang bahwa keberhasilan digital ekonomi kita adalah jika produk-produk buatan bangsa Indonesia itu hadir di situ dan menjadi mayoritas. Oke, kalau cerita soal produk asli Indonesia, ada Mas Iqbal yang sudah berkecimpung di dunia digital, e-commerce ini ya Mas ya. Gimana sih ceritanya? Apa jualannya apa di Bandros? Ya, saya bandros.co.id. Bandros.co.id, oke. Betul. Ya, kami membuat platform yang menghubungkan antara produsen dan reseller. Jadi, jadi di sisi lain ada business owner nih, pemilik produk, produsen. Di sisi lain ada trader, reseller, dropshipper. Dia jago jualan tapi nggak punya produk. Nah, kami pertemukan. Akhirnya ya menarik karena memang membuat ekosistem sendiri. Jadi para ibu-ibu yang nggak bekerja bisa berjualan
tanpa memiliki produk. Tapi kualitas produknya gimana tuh? Ya itulah tugas kami. Kan biasanya kalau kita home industry, ibu-ibu tadi kan dibilang ibu-ibu yang di rumah gitu kan? Yang di rumah Ya, kan kemudian kayaknya diberdayakan untuk menghasilkan satu produk yang berkualitas. yang Untuk berkualitas. menjualkan. Jadi kami mengumpulkan produsen-produsen di Bandung, kemudian kami pasarkan. Pasarkannya ke ibu-ibu itu yang nggak punya produk. Oh, oke. Jadi ada produsen yang punya produk tapi nggak bisa masarin, ada yang nggak punya produk tapi bisa masarin. Oke, dan ibu-ibu itu sebetulnya bisa. Iya, banyak ibu-ibu. Oke. Sudah berapa lama Mas Iqbal? Sudah 3 tahun. Hasilnya setelah 3 tahun ini? Ya, kami alhamdulillah sudah lebih dari 100.000 transaksi. 100.000 transaksi. Oke. Selama 3 tahun itu ya? Iya, selama 3 Oke. tahun. Betul. Ini kita bisa ngelihat ini nggak sih apa namanya quantity, artinya gini, kalau kita bicara tahun pertama besarnya bandros ini seberapa, selama 3 tahun ini sudah seberapa besar? Iya. Bisa nggak diukur? Kalau dari ukurannya memang di tahun ketiga cukup signifikan naiknya ya, karena memang e-commerce juga udah semakin dewasa, didukung juga dengan infrastruktur logistik dan payment yang membantu kami sebetulnya. Jadi kendala awalnya apa Mas waktu membangun? Karena ini mengumpulkan dari masyarakat pengrajin gitu Ya, kan? betul. Lebih ke mental sih ya, mental pengrajinnya? Ya, jadi misalkan dia kalau pengrajinnya tuh yang penting bikin produk nggak mikirin kualitas produknya itu sendiri. Sedangkan di online kan kita kayak beli kucing dalam karung ya. Jadi nggak cuman mengandalkan foto aja, foto pun harus sesuai dengan produknya. Itulah di Bandros kami QC ulang, bahkan kami edukasi untuk QA itu sendiri. Ada edukasi juga ke para pengrajin, artinya. Yes, kalau orang misalkan kayak gini Dora, kalau kita ini kita sebagai pernah beli online kan? Pernah beli online, pasti ngelihat packagingnya gimana, fotonya menarik nggak gitu ya. Ketika fotonya menarik, dibeli datangnya jelek, gagal itu udah. Besok nggak mau beli lagi itu di situ. Iya betul, itulah kalau produsen begitu awal-awal yang penting bikin produk, terus nggak mentingin kualitas, bahkan mereknya pun merek luar gitu kadang gitu kan. Padahal merek dia sendiri, dia bisa bikin produk yang sebetulnya setara lah dengan produk-produk luar harusnya. Oke. Nah ini tadi bicara soal mental. Waktu pas pertama kali punya ide untuk melaksanakan bisnis ekonomi digital ini seperti apa, Mas Iqbal? Awalnya itu gimana? Ya, awalnya sih memang melihat kami gitu ya, siapa loh gitu loh. Maksudnya akhirnya kami fokus di beberapa produsen, kemudian dibesarkan, alhamdulillah dapat portofolio, akhirnya sekarang makin banyak yang pengen bergabung dengan kami. Pernah nggak ngerasa bahwa ini kok berat banget sih awal-awal itu waktu pas mau ngejalanin? Iya, sangat merasakan gitu. Gimana cerita sedikit sama kita ini ya, biar ini para mereka yang mau masuk, anak-anak muda yang mau mulai tahu gimana rasanya. Nggak sulit, memang nggak mudah, tapi hasilnya manis gitu. Ini gimana? Ya, kami waktu itu bertiga ya membangun Bandros ini dengan modal hanya 3 juta rupiah, bermodal kos-kosan di tahun di 6 bulan pertama, kemudian di rumah kontrakan sampai sekarang di lantai 3. Sekarang udah bisa beli kos-kosan. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.